warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang di Podnes Podcast Nesa. Nah Sobat Podnes, kembali lagi bersama saya Gita Cinta Rahayu dan dengan rekan saya Leonie Ria Putri. Nah Sobat Podnes, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah Sobat Podnes, jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial. Siapa sih Mbak kira-kira narasumber kita? Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yaitu salah satu guru SMK Negeri 1 Kota Bumi yaitu Bapak Badarudin, merupakan sahabat teknologi 2024. Selamat datang Bapak di Podcast Nesa. Selamat datang, terima kasih. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, hari ini sangat bahagia dan sangat senang karena bisa hadir nih di Podcast Nesa nih. Boleh disapa dulu dong Pak Podnes yang ada di rumah. Boleh. Hai, saya Badarudin dari SMK 1 Kota Bumi. Hari ini saya berkunjung nih di Podcast Nesa Studio. Ya. Apa sih Pak yang dimaksud dengan pembatik? Oke, nah saat ini saya sedang mengikuti salah satu program ya, yaitu Pembatik 2024. Jadi pembatik itu mungkin kalau orang yang sekilas mendengar kesannya kayak pakai canting kemudian menggambar gitu ya. Padahal bukan. Jadi kalau pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Jadi ini adalah salah satu program yang dibuat ya oleh pemerintah di mana nanti pesertanya diharapkan bisa meningkat nih kemampuannya, mulai dari karena sesuai dengan namanya ya TIK. Jadi di situ guru-guru yang mengikuti akan ditingkatkan kemampuannya. Jadi nggak cuma belajar, tapi di sana kita akan belajar juga mengajar dan juga berkarya. Jadi di sana kita diajarkan untuk bisa berinovasi, membuat salah satu pembelajaran yang inovatif, kemudian juga digabungkan dengan teknologi seperti itu. Kalau misalkan ini sudah pembatikan tahun 2024 ya, jadi pembatik ini sudah dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada seperti itu. Nah untuk pesertanya nih Pak, itu pesertanya khusus dari Lampung saja atau dari seluruh daerah? Nah untuk pembatik ini dia penjaringannya nasional. Untuk tahun ini pesertanya 317.000 yang ikut. Jadi memang antusiasnya tuh sangat banyak ya, sangat banyak. Karena kegiatan ini benar-benar sangat membantu ya guru-guru untuk bisa mengenal lagi nih banyak teknologi dalam pembelajaran. Gitu. Jadi ini levelnya level nasional. Namun memang dalam seleksinya itu memang nanti per provinsi gitu. Apa nih Pak manfaat dengan adanya sahabat teknologi? Ya, jadi sampai di tahap ini Bapak sudah melalui berbagai tahapan ya. Jadi yang pertama itu kita ada namanya level pertama itu level literasi. Bagaimana guru-guru yang ikut itu kita dibiasakan berliterasi gitu ya, dengan membaca berbagai modul, kemudian mengikuti sinkronius dan webinar. Kemudian setelah itu penjaringan yang kedua itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penerapan. Bagaimana setelah kita berliterasi tadi, kemudian kita coba terapkan nih di kelas seperti itu. Bentuknya video ya, video pembelajaran, video mengajar. Kemudian setelah itu kami masuk lagi tuh ke level yang ketiga, yaitu level kreasi. Di sana kami membuat sebuah inovasi, bentuknya bisa 3 nih. Yang pertama ada bentuknya itu media pembelajaran interaktif atau kita sebutnya dengan MPI ya. Kemudian yang kedua ada pilihan lain itu ada video pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada lagi namanya game edukasi. Jadi di sana peserta diperbolehkan memilih gitu ya, membuat produk. Jadi setiap guru tuh punya produknya. Kebetulan saya memilihnya MPI ya, media pembelajaran interaktif. Itu di level yang ketiga. Nah, sekarang saya sampai di level yang terakhir yaitu level yang keempat, di mana yang sudah berhasil masuk ke level keempat itu setiap provinsinya hanya ada 30 orang ya, yang kita sebut dengan sahabat teknologi. Nah, di sini kami punya tugas yaitu temanya adalah berbagi dan berkolaborasi. Sehingga penugasan kami adalah berbagi ya, berkunjung ke sekolah-sekolah, kemudian ke komunitas, ke kombel untuk membagikan praktik baik yang sudah kami buat gitu. Nah, kalau kemarin ya, kalau ini sekalian berbagi praktik baik ya, harapannya yang menonton kegiatan ini juga bisa
siapa tahu dapat inspirasi nih setelah mendengarkan praktik baik apa sih yang sudah saya lakukan. Jadi praktik baik yang sudah saya lakukan di level ini adalah saya memanfaatkan aplikasi yang saya sudah buat nih di level 3 kreasi. Saya membuat sebuah aplikasi itu MPI ya, MPI itu media pembelajaran interaktif. Saya menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3 gitu. Jadi aplikasi itu saya mendesainnya dia bisa mengakomodir berbagai model pembelajaran, model gaya belajar siswa atau yang kalau sekarang disebutnya dengan pembelajaran diferensiasi ya. Karena kan setiap anak tuh pasti punya gaya belajar berbeda-beda tuh. Ada visual gitu ya, kemudian ada audio, kemudian ada kinestetik. Jadi media pembelajaran yang saya buat itu saya beri nama Baretika, barisan dan deret aritmatika. Nah, aplikasi ini setelah saya buat dengan Articulate Storyline, kemudian saya publish, kemudian saya buat HTML5 sehingga dia bisa diakses nih sama anak-anak dari handphone gitu, dari handphone. Apa aja sih isinya? Isinya tuh saya buatnya itu bisa membuat anak itu belajar mandiri di rumah. Jadi setelah dia masuk ke dalam aplikasi itu, dia bisa belajar sendiri. Ada materi yang sudah saya siapkan. Nah, materinya itu karena memang saya mengakomodir tadi ya gaya belajar, saya sediakan dalam bentuk 4 bentuk di sana. Ada yang pertama dalam bentuk visual, dalam bentuk materi hanya dibaca saja. Kemudian ada juga saya siapkan dalam bentuk video pembelajaran. Saya sematkan di YouTube. Jadi anak-anak bisa nonton gitu ya. Itu modelnya saya sendiri ya. Jadi saya sendiri mengajar tapi divideokan. Kemudian saya juga mengakomodir nih karena anak-anak kan sekarang hobinya baca komik ya sebagian. Jadi saya juga siapkan tuh di sana ada komik edukasi. Jadi mereka bisa belajar sambil membaca komik. Dan yang terakhir karena saya juga ada beberapa anak tuh yang audio sehingga saya buatkan dalam bentuk podcast. Podcast tuh ya suara ya. Saya rekam suara saya sehingga mereka bisa dengarkan. Misalkan sambil mengerjakan yang lain, dia bisa sambil belajar gitu. Kenapa sih saya ambil itu? Karena latar belakangnya gini nih, kan anak-anak ini sekarang udah nggak bisa dilepasin dari handphone ya. Handphone itu udah kayak kebutuhan utama gitu. Bahkan kalau bangun pagi yang dicari ya handphone gitu ya, bukan orang tuanya. Mungkin orang tuanya nggak ada, nggak apa-apa, yang penting handphonenya ada gitu ya. Saking itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Bahkan ada beberapa anak tuh ketika hari itu dia ke sekolah nggak bawa handphone tuh di sekolah bengong aja, bahkan ada yang sampai pulang dan rela terlambat hanya untuk ngambil handphone yang tertinggal gitu, saking sudah sangat ketergantungan. Nah, harapan saya buat MPI ini bisa mengakomodir nih mereka yang sudah jadi handphonenya bisa lebih positif lah ya, jadi bisa sambil belajar di sana. Sehingga nah tadi selain ada materi di MPI itu juga saya siapkan berbagai juga fitur yang lain ya, ada contoh soal, kemudian mereka bisa berlatih, jadi mereka juga di sana bisa berlatih dan jadi bisa tahu nih skornya berapa ya. MPI ini saya buat semenarik mungkin ya, yaitu tadi agar anak-anak itu bisa belajar mandiri, kemudian hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, ini saya sudah terapkan di berbagai kelas ya di sekolah, dan itu luar biasa sih, dari anak-anak itu sangat apresiasi dan juga dari refleksinya juga luar biasa sih, seperti itu. Bisa diceritakan Pak bagaimana perjalanan Bapak bisa sampai di level 4 sahabat teknologi? Iya, kalau perjalanannya luar biasa ya, karena memang saya sudah singgung tadi berbagai level nih ya yang harus saya lewatin dari level 1 sampai dengan level terakhir ya di level keempat. Tapi seru karena di sana kita bertemu dengan banyak guru-guru lain dari provinsi lain, bahkan yang punya semangat yang tinggi untuk bisa memajukan pendidikan gitu ya. Kemudian bahkan di sana dulu gambaran saya kayaknya muda-muda nih yang bakal ikut, ternyata tidak ya. Jadi di sana malah banyak ibu-ibu yang sudah umurnya ya sudah lumayan, ada yang 50 tahun dan seterusnya, itu masih semangat tuh untuk belajar gitu. Jadi ini yang juga harus kita tularkan ke anak-anak ya, bahwa belajar itu konsepnya kan sepanjang hayat, sehingga tidak mengenal usia gitu. Jadi perjalanan ini sudah luar biasa dan banyak ilmu yang saya dapatkan, kemudian banyak insight ya, banyak semangat yang ditularkan oleh teman-teman untuk bisa sampai di tahap ini. Dan saya mengajak dengan teman-teman yang lain nih yang belum bergabung dengan pembatik ya, untuk pembatik tahun depan harus wajib ikut seperti itu. Hal apa saja sih Pak yang udah Bapak lakuin di level 4 ini? Ya, di level 4 ini sesuai temanya ya, kalau
di sini temanya itu adalah berbagi dan berkolaborasi. Jadi di level keempat ini banyak hal ya yang sudah saya buat planning dan sebagian saya sudah jalankan. Jadi saya mulai dengan pertama itu saya sudah menerapkan dulu ya, aplikasi yang saya buatkan itu saya terapkan, kemudian saya dokumentasikan di kelas. Kemudian setelah itu saya sampaikan yang pertama, karena juga di level ini kita juga harus berkoordinasi ya dengan berbagai pihak. Jadi yang pertama saya sudah berkoordinasi nih dengan Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Itu yang pertama terkait apa penugasan saya. Kemudian setelah itu saya imbaskan yang pertama itu di sekolah. Jadi guru-guru di sekolah itu saya kenalkan praktik baik yang saya sudah lakukan. Harapannya ini bisa menjadi inspirasi buat mereka. Setelah itu saya juga berkoordinasi dengan Bapak Kepala Dinas ya, Bapak Soekarno. Alhamdulillah luar biasa, Bapaknya sangat support. Jadi saya sudah menemui beliau itu untuk berkoordinasi karena saya juga harus meminta izin karena saya akan membagikan di Kabupaten Lampung Utara. Beberapa MGMP yang sudah saya planning dan ada yang sudah berjalan itu saya sudah kunjungi dan untuk berbagi. Itu ada MGMP matematik, kemudian ada MGMP bahasa Inggris. Kemudian beberapa sekolah yang sudah saya kunjungi juga itu ada SD 1 Kalapa 7, SD 1 Abung Jayo, kemudian ini ada satu SD yang masih dalam konfirmasi. Selain saya datang langsung, saya juga melakukan webinar. Nah, webinar ini saya sudah jadwalkan ada sekitar 5 webinar. Mulai dari webinar yang levelnya di provinsi itu ada 2, kemudian yang level nasional itu ada 3. Jadi di tema berbagi dan berkolaborasi ini luar biasa, saya sudah planning banyak hal gitu ya. Ini kita punya jadwal sampai di tanggal 29 ya harus berakhir untuk penugasan ini sendiri. Saya berharap nanti sampai di tanggal itu semua yang sudah saya siapkan ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Oke, Pak. Bagaimana refleksi atau umpan balik dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan ini, Pak? Iya. Jadi di kegiatan itu saya menceritakan tadi ya, sekilas sama seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana saya melakukan praktik baik ini membuat sebuah inovasi pembelajaran yang tidak biasa, yaitu membuat tadi saya sudah membuat MPI ya, Baretika itu untuk materi baris dan deret, kemudian saya coba terapkan ke anak-anak, saya uji coba dan saya implementasikan, dan itu umpan balik dan refleksinya itu sangat positif ya dari anak-anak, karena memang di sana kalau biasanya guru mungkin hanya mengajar dengan metode ceramah, kemudian di sini guru menampilkan dalam bentuk aplikasi yang menarik. Bahkan mereka bisa mengaksesnya dari rumah, sehingga mereka bisa lebih dekat dengan kontennya, seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang kita sudah tidak boleh alergi lagi ya dengan yang namanya digital, karena memang digital itu sudah melekat dan tidak akan bisa dipisahkan lagi. Gitu, apalagi setelah pandemi ya, COVID kemarin yang memang kita mengharuskan pembelajaran daring, seperti itu. Jadi refleksi dan umpan baliknya yang saya dapatkan sejauh ini luar biasa dan mereka sangat support dan beberapa dari mereka bahkan terinspirasi untuk membuat hal yang sama seperti itu. Oke, Pak. Nah, mungkin sudah cukup podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak sudah hadir dan menyempatkan waktunya di podcast Nesa hari ini. Dan semoga Bapak dapat menjalankan dan terpilih menjadi Duta Teknologi 2024 di Provinsi Lampung. Ya, terima kasih juga saya ucapkan untuk Nesa TV yang sudah berkenan nih mengundang saya hari ini untuk berbagi praktik baik. Saya harap untuk Bapak Ibu guru yang menyaksikan ya podcast ini, kemudian juga bisa terinspirasi nih untuk ayo kita buat praktik baik, inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid pastinya. Kemudian karena sekarang kurikulumnya merdeka nih ya, jadi harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Terima kasih kepada tim Nesa yang sudah berkenan mengundang saya hari ini. Nah, Sobat Potnes, selesai sudah podcast kita hari ini. Kami selaku host podcast hari ini izin undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Potnes.